Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Ketua Kelompok dari Kelompok 1, nama saya Maria Deborah Kirweno. Di video kali ini kami Kelompok 1 akan membahas tentang karbohidrat. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok dari Kelompok 1. Ibu dosen dan teman-teman sekalian, shalom. Perkenalkan, nama saya Marwan Malutar. Di sini saya dari Kelompok 1 dan kami akan membahaskan karbohidrat. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang karbohidrat, kita harus tahu dahulu apa itu karbohidrat dan fungsi-fungsinya. Jadi karbohidrat biasanya didefinisikan sebagai polihidroksi atau aldehida dan keton atau zat-zat yang dihidrolisis menghasilkan polisakarida, aldehida, dan keton. Karbohidrat biasanya disebut sebagai sakron atau sakarida atau juga gula. Karbohidrat berarti karbon yang terhidrat. Gugus hidroksil adalah gula monosakarida dan polimernya yaitu oligosakarida dan polisakarida. Berdasarkan letak gugusnya, karbonil dapat dibedakan menjadi dua, yaitu monosakarida aldosa yang gugus karbonilnya berada di ujung rantai, dan aldehida dan keosa yang gugus karbonilnya berlokalisasi dalam rantai. Yang kedua, fungsi karbohidrat. Karbohidrat mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Sumber bahan bakar. 2. Sumber energi utama dan dapat diganti dengan sumber energi yang lain pada beberapa organ tubuh manusia, yaitu otak dan lensa mata dan saraf. Pati dan glikogen berperan sebagai jaringan makanan, menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Yang keenam, membantu proses penyerapan kalsium. Yang ketujuh, sebagai materi pembangun. Yang kedelapan, berperan penting dalam penurunan sifat, misalnya karbohidrat. Yang kesembilan, polimer karbohidrat yang tidak larut beberapa sebagai unsur struktural dan penyangga dalam bidang dinding sel, bakteri, dan tanaman. Selamat siang Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Deborah Kirweno, NPM saya 1214201200129. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi monosakarida dan disakarida. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida atau gula sederhana. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana. Jika dihidrolisis, senyawa-senyawa monosakarida sudah tidak dapat diuraikan lagi menjadi senyawa-senyawa gula yang lebih sederhana. Contohnya seperti glukosa dan fruktosa. Monosakarida dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu yang pertama, menurut banyak atom karbon yang menyusun molekul monosakarida. Monosakarida yang mengandung 3 atom karbon disebut triosa. Monosakarida yang mengandung 4 atom karbon disebut tetrosa. Monosakarida yang mengandung 5 atom karbon disebut pentosa. Dan monosakarida yang mengandung 6 atom karbon disebut heksosa. Dan yang kedua, menurut kandung gugus aldehida dan keton. Dikatakan aldehida jika ikatan rangkap 2 antara atom C dan atom O-nya atau sama dengan C sama dengan O berada di ujung rantai, sedangkan keton jika ikatan rangkap antara atom C dan O-nya berada selain daripada di ujung. Monosakarida yang mengandung gugus aldehida disebut aldosa, sedangkan monosakarida yang mengandung gugus keton disebut ketosa. Kedua klarifikasi tersebut sering digabungkan. Kita masuk kepada klarifikasi yang kedua, yaitu klarifikasi disakarida. Disakarida terdiri atas 2 monosakarida yang terikat satu sama yang lain dengan ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik biasanya terjadi antara atom C nomor 1 dengan atom C nomor 4 dengan melepaskan satu molekul air. Ikatan glikosidik terdapat pada gugus fungsinya dalam karbohidrat, yaitu gugus aldehid pada glukosa dan gugus keton pada fruktosa. Disakarida dapat terbentuk dari hasil antara proses hidrolisis oligosakarida dan polisakarida. Disakarida biasanya larut dalam air atau hidrofilik. Beberapa contoh disakarida
yaitu sebagai berikut. Kita masuk pada contoh yang pertama. Contoh yang pertama ada sukrosa. Sukrosa terdapat dalam batang tebu, bit, sorghum, nanas, dan wortel. Hidrolisis dengan enzim sukrase menghasilkan glukosa dan fruktosa, atau fruktosa tambah glukosa sama dengan sukrosa. Contoh yang kedua adalah laktosa. Laktosa atau gula susu terdapat dalam air susu hewan mamalia. Pada proses hidrolisis menggunakan asam atau enzim laktase dihasilkan glukosa dan galaktosa, atau galaktosa tambah glukosa sama dengan laktosa. Contoh yang ketiga, maltosa. Maltosa termasuk gula yang produksi yang dapat diperoleh dari amilum, glikogen, dan biji gandum yang sedang berkecambah. Hidrolisis maltosa menghasilkan 2 molekul glukosa, atau glukosa tambah glukosa sama dengan maltosa. Demikian materi klarifikasi monosakarida dan disakarida. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Melsinoya. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi oligosakarida dan polisakarida. Yang pertama, oligosakarida. Oligosakarida adalah karbohidrat yang tersusun atas sedikit molekul gula atau umumnya 3 hingga 10 molekul. Gula penyusun oligosakarida dapat berupa glukosa, fruktosa, maupun galaktosa. Oligosakarida dapat ditemukan dalam umbi-umbian seperti ubi rambat karena sifatnya yang sulit dicerna. Oligosakarida akan menjadi medium pertumbuhan bakteri sehingga banyak menghasilkan gas-gas yang keluar dalam bentuk kentut. Contoh oligosakarida adalah rafinosa atau 3 molekul gula yang tersusun atas molekul galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Yang kedua, ada polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang tersusun atas banyak monomer atau banyak molekul gula dan umumnya tidak berasa manis. Yang terdiri ada 3 bagian, yaitu amilum, selulosa, dan glikogen. Adalah polisakarida yang umum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, amilum atau pati merupakan cadangan makanan tumbuhan yang dapat diperoleh dari batang, biji, maupun umbi. Yang kedua ada selulosa. Selulosa merupakan komponen penyusun dinding sel tumbuhan dan bakteri. Selulosa dalam sayuran dikenal dengan istilah serat makanan. Selulosa tersusun atas molekul glukosa yang disatukan dengan ikatan beta 1,4 glikosida. Yang ketiga ada glikogen. Glikogen merupakan cadangan makanan pada hewan yang tersimpan dalam hati dan otot. Glikogen tersusun atas molekul glukosa yang dilarutkan dengan ikatan alfa 1,4 glikosida. Glikogen dan amilium tersusun atas glikosa dengan jenis ikatan yang sama. Perbedaan antara kedua karbohidrat ini adalah pada bentuk polimernya, di mana polimer glikogen memiliki banyak sekali percabangan, sedangkan amilium memiliki lebih sedikit percabangan. Amilium dan selulosa sama-sama tersusun atas molekul glukosa dengan perbedaan pada jenis ikatan yang berbentuk ikatan alfa 1,4 glikosidik. Pada amilium dapat dicerna oleh enzim amilase dalam sistem pencernaan manusia, sedangkan ikatan beta 1,4 glikosidik pada selulosa tidak dapat dicerna. Oleh sebab itu, selulosa pada makanan akan membentuk atau menumpuk di usus besar dan sangat bermanfaat untuk membedakan feses dan mempermudah keluarnya feses. Selamat pagi teman-teman, Shalom. Perkenalkan, nama saya Marsha Covid dengan MPM 12142000138, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan polisakarida, bagian fatty dan glikogen.
Polisakarida adalah polimer yang tersusun dari ratusan hingga ribuan satuan monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Polisakarida mencangkup senyawa yang paling sering ditemukan di bumi atau selulosa dan termasuk energi aktivitas bagi kehidupan di dalamnya. Polisakarida memiliki ukuran molekul yang benar sehingga mudah sekali ditemukan variasi-variasi di dalamnya melalui sifat-sifat fisiknya. Menurut struktur, dikenal polisakarida lurus dan bercabang. Semakin banyak cabang yang dimiliki suatu molekul, membuat polisakarida tersebut cenderung lengket. Menurut fungsinya, polisakarida dibedakan menjadi polisakarida cadangan dan polisakarida penyusun. Polisakarida cadangan berfungsi sebagai pemasok energi atau di dalam bentuk gula yang dibutuhkan sel melalui hidrolisis enzimatik. Polisakarida penyusun biasanya sukar diurai secara biologis dan memerlukan asam kuat untuk memecahkan ikatan molekulnya. Sebaliknya, polisakarida cadangan mudah diurai secara biologis. Kemudian, golongan polisakarida bagian pati. Pati adalah polisakarida cadangan dalam tumbuhan. Monomer-monomer glukosa penyusun dihubungkan dengan ikatan alfa 1-4. Bentuk pati yang paling sederhana adalah amilosa dan hanya memiliki rantai lurus. Kemudian, golongan polisakarida glikogen adalah salah satu jenis polisakarida simpanan dalam tubuh hewan pada manusia dan vertebrata lain. Glikogen terdiri atas subunit glukosa dengan ikatan rantai lurus A1-4 dan ikatan rantai percabangan A1-6. Glikogen memiliki struktur mirip amilopektin, salah satu jenis pati, dengan perbedaannya yaitu glikogen memiliki lebih banyak percabangan, yaitu setiap A8-12 residu. Terlihat pada gambar. Ketika permintaan gula dalam tubuh meningkat, maka glikogen akan dihidrolisis oleh sel. Namun cadangan energi ini tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam jangka lama. Misalnya, pada manusia, glikogen simpanan akan teruras habis dalam waktu 1 hari, kecuali bila dipulihkan dengan mengonsumsi makanan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marlin Mariska Luteri. Di sini saya akan menjelaskan materi selulosa, pektin, dan senyawa-senyawa lain. Selulosa merupakan senyawa karbohidrat kompleks yang tersusun atas banyak rantai glukosa polisakarida. Secara kimia, selulosa yang terdapat di alam. Selulosa hampir sama dengan amilosa, yaitu sama-sama polimer berantai lurus, hanya saja berbeda pada jenis ikatan glukosidanya. Pektin merupakan jenis serat pangan yang larut dalam air dan merupakan jenis polisakarida kompleks. Pektin memiliki sifat unik, yaitu dapat berubah menjadi gel jika dipanaskan dalam cairan. Senyawa-senyawa lain terdiri atas 1. Gum arabik yang dihasilkan dari batang pohon akasia. 2. Agar-agar dihasilkan dari ganggang merah. 3. Asam alginat dihasilkan dari suatu ganggang laut besar. Yang keempat, karagenan didapat dengan mengekstraksi rumput Irlandia dengan air panas. Halo Ibu dan teman-teman, Shalom. Di sini saya Marlin Risakuta dari kelompok 1 akan menjelaskan jalur urutan reaksi, yang dimana jalur metabolisme merupakan skema sintesis dalam kimia organik. Sebuah jalur metabolisme adalah serangkaian reaksi di mana hasil reaksi dari tiap tahap merupakan senyawa pemula untuk tahap reaksi berikutnya. Beberapa jalur metabolisme dapat terdiri dari 2 tahap atau lebih. Hal ini mengakibatkan tidak mudahnya dalam menentukan batas-batas jalur metabolisme. Pada gambar yang pertama, yaitu jalur metabolisme, setiap individu bisa terjadi berbeda-beda. Sebuah metabolisme jalur linear seperti biosintesis serin, di mana reaksi yang dikatalis enzim dari tiap tahap menghasilkan produk yang digunakan sebagai sebuah substrat untuk langkah berikutnya.
Gambar yang kedua atau gambar yang B yaitu jalur umum yang akan dilalui adalah jalur linier. Sebuah jalur metabolisme siklik seperti siklus asam sitrat juga merupakan urutan langkah enzim katalis, namun urutannya membentuk loop tertutup. Selanjutnya diregenerasi dengan setiap pergantian siklus. Pada gambar yang ketiga atau gambar yang C, hanya ada beberapa contoh dari jalur metabolisme siklik. Dalam jalur metabolisme spiral seperti biosintesis asam lemak, aturan yang sama dari enzim digunakan berulang kali untuk memperpanjang atau memperpendek molekul tertentu. Semua reaksi polimerisasi dapat bergabung untuk membentuk jalur spiral. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Janet Claudia Patisina dan saya akan mempresentasikan bentuk jalur dari metabolisme karbohidrat. Sebagian besar reaksi metabolisme dikatalisis oleh enzim sehingga menjadi sebuah reaksi yang lengkap. Tidak hanya mencakup reaktan, intermediate, dan produk dari reaksi seluler, tetapi juga hampir seluruh sel dapat melakukan ratusan hingga ribuan reaksi. Untuk menangani kompleksitas ini, yakni dengan mengelompokkan metabolisme menjadi beberapa bidang, dimulai dengan mempertimbangkan metabolisme dari 4 kelompok utama biomolekul, yaitu karbohidrat, lipid, asam amino, dan juga nukleotida. Dalam hal masing-masing bidang metabolisme, kita mengenali urutan yang berbeda dari tiap reaksi metabolismenya yang disebut jalur metabolisme. Jalur metabolisme merupakan skema sintesis dalam kimia organik. Sebuah jalur metabolisme adalah serangkaian reaksi di mana hasil reaksi dari tiap tahap merupakan senyawa pemula untuk tahap reaksi berikutnya. Beberapa jalur metabolisme dapat terdiri dari 2 tahap atau lebih. Hal ini mengakibatkan tidak mudahnya dalam menentukan batas-batas jalur metabolisme. Jalur metabolisme tiap individu bisa berbeda-beda. Sebuah metabolisme jalur linear seperti biosintesis sering di mana reaksi dikatalis enzim dari tiap tahap menghasilkan produk yang digunakan sebagai substrat untuk langkah berikutnya. Kemudian jalur umum yang dilalui adalah jalur linear. Sebuah jalur metabolisme siklik seperti siklus asam sitrat juga merupakan urutan langkah enzim katalis. Namun urutannya membentuk loop tertutup. Selanjutnya diregenerasi dengan setiap pergantian siklus. Hanya ada beberapa contoh dari jalur metabolisme siklik. Dalam jalur metabolisme spiral seperti biosintesis dan lemak, aturan yang sama dari enzim digunakan berulang kali untuk memperpanjang atau memperpendek molekul tertentu. Semua reaksi polimerisasi dapat bergabung untuk membentuk jalur spiral. Setiap jenis jalur mungkin memiliki titik cabang di mana Setiap jalur mungkin memiliki titik cabang di mana metabolit masuk atau keluar. Dalam kebanyakan kasus, kita tidak menekankan sifat percabangan jalur untuk menggambarkan dasar-dasar metabolisme. Kita fokus pada rute utama yang diikuti oleh metabolit yang penting. Kita juga fokus pada jalur yang biasa ditentukan di semua spesies. Hal ini merupakan jalur biokimia yang mendasar.
Contohnya yaitu pada gambar yang sudah ditampilkan merupakan bentuk-bentuk dari jalur metabolisme. Pada bagian A, biosintesis serin adalah contoh dari jalur metabolisme lincah. Produk dari setiap tahapannya adalah substrat yang digunakan untuk tahap berikutnya. Kemudian pada gambar B, urutan reaksi dalam jalur siklik berbentuk loop, tertutup dan siklus asam sitrat. Gugus asetil dimetabolisasi melalui reaksi yang menghasilkan siklus intermediate. Kemudian yang terakhir yaitu bagian C, dalam biosintesis asam lemak, jalur spiral, pola enzim yang sama juga mengkatalis semua. Yang terakhir yaitu bagian C, dalam biosintesis asam lemak ini, jalur spiral, pola enzim yang sama mengkatalisis sebuah pemanjangan progresif rantai asil. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Maksi Serontapari. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan metabolisme dengan tahap berbeda. Lingkungan intraseluler relatif stabil. Reaksi dalam sel berlangsung pada suhu dan tekanan moderat, sedang konsentrasi reaktan yang rendah, dan pada pH mendekati netral. Salah satu alasan untuk jalur bertahap adalah reaksi terbatas hanya pada enzim. Setiap situs aktif mengkatalisis hanya satu langkah dari jalurnya. Sintesis molekul atau degradasi akibat mengikuti jalur metabolik yang dilakukan dengan adanya ketersediaan enzim yang sesuai. Sebagai aturan umum, reaksi enzim katalisasi tunggal hanya dapat mematahkan atau membentuk beberapa ikatan kovalen pada satu waktu. Seringkali reaksi melibatkan transfer. Alasan lain untuk multiple step dalam jalur metabolisme adalah untuk mengendalikan energi input dan output. Aliran energi dimediasi oleh donor energi dan akseptor yang membawa kuanta diskrit energi. Berikut adalah gambar jalur tahapan single step dan multi. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Merti Mariela Seleki. Saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan, kelas C Keperawatan. NPM saya 121142012000145. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang lanjutan metabolisme dengan tahap berbeda. Lingkungan intraseluler relatif stabil. Reaktif dalam sel berlangsung pada suhu dan tekanan moderat atau sedang, berkontraksi reaktan yang rendah, dan pada pH mendekati netral. Kondisi ini memerlukan banyak relatif enzimatif yang efisien. Namun mengapa begitu banyak reaktif berbeda yang dilakukan dalam sel hidup? Pada prinsipnya, hal itu harus memungkinkan untuk melakukan degradasi dan sintesis molekul organik dengan reaksi jauh lebih sedikit. Salah satu alasan untuk jalur bertahap adalah reaksi terbatas hanya pada enzim. Setiap situs aktif mengkatalisis hanya satu langkah dari jalurnya. Sintesis molekul atau degradasi akibat mengikuti jalur metabolik yang dilakukan dengan adanya ketersediaan enzim yang melalui sebagian aturan umum. Reaksi enzim katalisasi tunggalnya hanya mematahkan atau membentuk beberapa ikatan kovalen pada satu waktu. Seringkali reaksi melibatkan transfer.
Alasan lain untuk multiple step dalam jalur metabolisme adalah untuk mengendalikan energi input dan output. Aliran energi dimediasi oleh donor energi dan akseptor yang membawa kuanta diskrit energi. Seperti yang kita lihat, energi yang ditransfer dalam satu langkah reaktif jarang melebihi 60 kJ molekul negatif 1. Persiapan untuk biosintesis molekul membutuhkan transfer energi di beberapa titik. Setiap reaksi yang membutuhkan energi sesuai dengan satu langkah dalam urutan reaksi. Sintesis glukosa dari karbon dioksida dan air membutuhkan asupan energi 2800 kJ molekul negatif 1. Hal ini tidak sesuai secara termodinamika jika untuk mensintesis glukosa dalam satu langkah. Demikian pula, bagian besar energi yang dilepaskan selama proses katabolik atau seperti oksidasi glukosa menjadi karbon dioksida dan air ditransfer ke akseptor individu dalam satu langkah pada satu waktu. Efisiensi transfer energi pada setiap langkah adalah 2800 kJ molekul negatif 1. 2800 kJ molekul negatif 1, 60 kJ molekul negatif 1. Keterangan jalur tahapan single step dan multiple step. A. Sintesis glukosa tidak dapat dicapai dalam satu langkah. Tahapan biosintesis digabungkan ke input dari kuanta kecil, energi dari ATP dan NADH. B. Pembakaran glukosa yang tidak terkendali melepaskan sejumlah besar energi, sekaligus sebuah jalur multi-step. Enzim yang dikatalisis melepaskan sejumlah energi yang sama, namun sebagian besar pengkonservasian harus diterkendalikan. Efisiensi transfer energi pada setiap tahap tidak pernah mencapai 100%. Shalom Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mercy Maya Kaisepo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jalur metabolisme selalu diatur. Pada jalur metabolisme selalu diatur, organisme bereaksi terhadap kondisi perubahan, seperti ketersediaan energi atau nutrisi. Ketika metabolik memasuki lintasan, setiap langkah dari lintasan terjadi secara berurutan, tanpa backup dan membuang-buang bahan seluler atau energi. Kita masuk pada gambaran sederhana jalur linear yang diawal dengan substrat A dan berakhir dengan produk P. Kita lihat pada gambar, jika konsentrasi A cukup tinggi, reaksi pertama akan terjadi dan B akan terbentuk. B akan mulai berfungsi sebagai substrat dalam jalur dan akan terus berlanjut selama pasokan substrat awal A tersedia dan produk akhir P akan dipindahkan. Selanjutnya, aliran material dalam jalur akan terus berlanjut selama pasokan substrat awal A tersedia dan produk P akan dipindahkan. Dan pada konsentrasi B, C, D, dan E tidak akan berubah. Selanjutnya, flux akan menurunkan jika substrat awal turun di bawah ambang batas tertentu. Hal ini akan terjadi jika konsentrasi produk akhir meningkat yang nantinya terjadi perubahan yang akan mempengaruhi semua jalur. Pada gambar reaksi 1 dapat dijelaskan bahwa huruf A, B, C, dan seterusnya menunjukkan senyawa kimia. Pada lintas ini,
E1 sampai E5 menunjukkan enzim yang bekerja pada setiap tahap. Enzim pertama pada lintas E1 adalah enzim allosterik. Enzim ini dihambat oleh produk akhir urutan reaksi. Selanjutnya, gambar reaksi 2. Dalam gambar ini, aktivitas enzim E1 yang mengubah A menjadi B dikoordinasikan oleh aktivitas enzim yang mengubah D menjadi E. Melalui jalur tersebut, terjadi peningkatan konsentrasi metabolik B, meningkatkan fluks. Pada gambar ini, peran regulasi terhadap protein kinase, efek dari sinyal awal diperkuat oleh sinyal cascade. Fosforilasi oleh protein seluler yang berbeda diaktifkan oleh kinase, yang dihasilkan dari regulasi, yang dikoordinasi pada jalur metabolisme yang berbeda. Beberapa jalur dapat diaktifkan, sedangkan yang lain terhambat. P merupakan gugus fosfat yang terikat protein. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Mariska Natala Nendisa, NPM saya 12114201200132. Di saat ini saya akan menjelaskan bagian pengaturan reaksi pertama dan pengaturan reaksi kedua. Sebelum saya menjelaskan, di samping saya sudah terdapat gambar dari pengaturan reaksi pertama. Saya akan menjelaskannya dalam rangka dapat dijelaskan huruf A, B, C, dan seterusnya menggunakan senyawa kimia antara pada lintas ini dari E1 sampai E5. Merupakan enzim yang bekerja pada setiap tahap. Enzim pertama pada lintas ini E1 adalah enzim allosterik. Enzim ini dihambat oleh produk air urutan reaksi. Di saat ini juga saya akan menjelaskan tentang bagian pengaturan reaksi kedua. Sebelum saya menjelaskan, di samping saya sudah terdapat gambar dari bagian pengaturan reaksi kedua. Dalam contoh ini, aktivitas enzim E1 atau yang mengubah A menjadi B dikoordinasikan oleh aktivitas enzim yang mengubah D menjadi E. Peningkatan konsentrasi metabolisme B meningkatkan flux melalui jalur tersebut. Perkenalkan, nama saya Marlene Pikarima, NPM 1214201200135, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan presentasikan mengenai peran regulasi terhadap protein kinase. Ya teman-teman, inilah gambar dari protein kinase. Protein kinase adalah protein bekerja untuk mengubah fungsi protein dengan banyak cara, dapat meningkatkan menghasilkan perubahan fungsional dari protein target substrat dengan mengubah aktivitas enzim manusia mengandung sekitar 500 gen. Protein kinase atau karbohidrat dapat mempengaruhi aktivitas reaktivitas kemampuannya untuk mengikat molekul lain. Oleh karena itu, kinase sangat penting dalam metabolisme. Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen. Shalom, perkenalkan nama saya Mariana Natalia Tureai. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang evolusi jalur metabolisme. Terdapat banyak lintasan yang memungkinkan untuk pembentukan jalur metabolisme baru. Kasus yang paling sederhana adalah penambahan langkah terminal baru untuk jalur yang sudah ada. Pertimbangkan jalur hipotesis reaksi 1. Jalur kekuatan asli telah diakhiri dengan produksi metabolit E setelah transformasi 4 langkah dari substrat A. Ketersediaan jumlah besar E mungkin mendukung evolusi atau perubahan enzim baru
dalam hal ini yang bisa menggunakan E sebagai substrat untuk membuat P. Jalur yang mengarah ke sintesis asparagin dan glutamin dari jalur aspartat dan glutamat adalah contoh dari jenis jalur evolusi. Ada banyak contoh evolusi melalui duplikasi gen dan divergensi, misalnya laktat dehidrogenase dan malat dehidrogenase. Sebagian besar ditekankan reaksi enzim, namun pada kenyataannya banyak enzim dapat mengkatalisis beberapa reaksi yang berbeda menggunakan substrat struktural dan produk yang sama. Beberapa jalur mungkin telah berevolusi mundur. Sebuah jalur kekuatan primitif telah memanfaatkan kelimpahan metabolit E di lingkungan untuk membuat produk P. Pasokan E menjadi habis dari waktu ke waktu. Terdapat tekanan yang cukup selektif untuk berevolusi enzim baru yang bisa memanfaatkan metabolit D untuk mengisi metabolit E. Ketika D membatasi, sel bisa mendapatkan keuntungan selektif dengan memanfaatkan C untuk membuat lebih banyak metabolit D. Dengan cara ini, jalur modern lengkap berevolusi dengan retroevolusi, berturut-turut menambah prekursor sederhana yang memperluas jalur tersebut. Terkadang seluruh jalur dapat digandakan dan evolusi adaptif berikutnya mengarah ke dua jalur independen dengan enzim homolog yang mengkatalisis reaksi terkait. Terdapat bukti yang nyata bahwa jalur yang mengarah ke biosintesis triptofan dan histidin berevolusi dengan cara ini. Enzim juga dapat direkrut dari satu jalur untuk digunakan di area lain tanpa harus menduplikasi seluruh jalur. Akhirnya, jalur baru dapat berkembang dengan membalikkan jalur yang ada. Dalam kebanyakan kasus, terdapat satu langkah dalam jalur yang pada dasarnya tidak dapat diubah. Kita asumsikan bahwa langkah ketiga dalam jalur hipotesis kami tidak dapat mengkatalisis konversi D ke C karena reaksi normal jauh dari keseimbangan. Evolusi enzim baru yang dapat mengkatalisis akan memungkinkan seluruh jalur ini untuk arah yang sebaliknya mengubah P ke A. Ini adalah bagaimana jalur gliklosis berevolusi dari jalur biosintesis glukosa. Semua kemungkinan ini memainkan peran dalam evolusi jalur baru. Terkadang evolusi jalur baru berkembang dengan kombinasi mekanisme yang berbeda dari evolusi adaptif. Contohnya evolusi jalur siklus asam sitrat. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Tabita Karmelita Leatomo, NSP saya 1211 4201 200 186. Saya dari kelas C dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur utama dalam sel. Jalur utama dalam sel itu dimulai dengan anaboli dan biosintesis. Ini adalah paling penting untuk pertumbuhan dan reproduksi semua spesies yang harus mampu menestasis sebagai besar biokimia utamanya tertentu memelus spesies DNA, RNA, dan protein. Sebuah gambar umum tentang jalur biosintesis ditujukan pada gambar kelima. Semua sel memerlukan eksternal berupa karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, dan belerang. Ditambahkan ion anorganik. Tambahkan beberapa spesies terutama dan tanaman dapat tumbuh dan berkembang baik dengan memanfaatkannya sumber unsur
spesial ini disebut autophore. Sebaliknya, heterotrof memerlukan molekul seperti di leukosi organik, misalnya hewan. Yang kedua, ada dua jenis spesies autotrofik. Fotosintesis autotrofik memperoleh sebagian besar energi mereka dengan fotosintesis. Sumber utamanya berasal dari karbon. Teknologi ini termasuk bakteri fotosintesis, gangguan, dan keamanan kemototrof memperoleh energi mereka dengan mengisi oksigen monoorganik dan memakannya sebagai sumber karbon. Beberapa spesies bakteri merupakan kemotrof, namun bukan contoh elektronik. Energi metabolisme biasanya berasal dari pencerahan impor molekul organik. Kita termaksud kemototrof. Sama hal hewan sebagai protein, sama jamur dan kebanyakan jalur karbon utama. Ditujukan pada gambar ke-6. Sebagai aturan umum, jamur ini didefinisikan tidak hanya kebalikan dan jalur meskipun mereka memiliki beberapa langkah, misalnya gluconeogenic dan gluconeogenic yang tidak identik, namun banyak dari mereka bekerja sama dengan baik di kedua arah. Perhatikan bahwa siklus asam sinta merupakan jalur utama dalam kedua metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Dalam modus biosintesis, siklus asam substrat merupakan untuk diamankan bentuk molekul dan untuk menghasilkan energi untuk digunakan dalam proses lainnya. Produksi ATP adalah salah satu reaksi yang paling penting dalam metabolisis. ATP digunakan kemembrakan tertarik respon elektronik dalam respon elektron. Energi Kinesis yang tertentu seperti NADH digunakan untuk menghasilkan gradien kimia proton sintesis membran sel. Energi protein dari gradien ini dosen nanti yang gambar kelima ada di bagian samping yang menjelaskan tentang Catch-Class jalur anaboli, molekul besar di sistem dan lebih kecil karbon atau biasanya berasal dari CO2 dan atau biasanya berasal dari NH3. Jalur utama termasuk siklus asam saraf yang memakan interdependensis asam amino dan gluconeogenesis yang menghasilkan produk glukosa. Energi untuk menjalur biosintesis terpasok oleh cahaya dalam organisasi untuk atau dengan bercahaya molekul aktinogati dalam autotrof lainnya. Yang angka dalam kurangi menunjukkan pada bab dan bagian dalam glucocorticoid. Dosen yang ke-6, gambar yang ke-6 yang menjelaskan tentang Catch-Class jenis katabolik asam amonio, molekules monosakarida atau kebanyakan NADH. Angkatan dalam kurangnya menunjukkan pada bab dan bagian dalam buku hormon. Saya akan menjelaskan anabolik dan katabolik. Ya, sepertinya dua jalur anabolik dan katabolik ini sama-sama berlawanan yang terjadi di berbagai sel yang sama. Misalnya di dalam hati. Pemecahan asam lemak terjadi di molekul acetyl CoA terjadi di dalam mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terkecil terikat membran yang berfungsi sebagai lokasi utama sel. Dan juga meskipun jalur anabolik dan katabolik dikendalikan secara independen, kedua jalur metabolisme ini berbagai urutan yang penting dari reaksi yang dikenal secara kolektif sebagai siklus
Dan juga silkus merupakan bagian rangkaian reaksi di dalam metabolisme, reaksi anabolik dan reaksi katabolik. Reaksi anabolik dan reaksi katabolik mempunyai energi molekul kecil dan mempunyai energi molekul besar untuk menghasilkan katabolisme di dalam tubuh dalam menghasilkan energi. Sekian penjelasan saya saat ini tentang anabolisme dan katabolisme. Terima kasih. Halo semua, saya Maria Cynthia Brigita Bahi akan menjelaskan tentang gambar jalur katabolik. Berikutnya, jalur katabolik. Jalur katabolik yaitu jalur metabolik yang melepaskan simpanan energi dengan cara menguraikan molekul kompleks. Yang pertama, tahap glikolisis merupakan proses penguraian glukosa tanpa menggunakan oksigen yang terjadi di sitosol. Dari satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 mol asam pirufat, 2 mol NADH, dan 2 mol ATP. Asam pirufat selanjutnya memasuki tahap dekarboksilasi oksidatif pada mitokondria. Yang kedua, tahap dekarboksilasi oksidatif atau pembentukan asetil CoA. Pada tahap ini, asam pirufat diubah menjadi asetil CoA. Hal ini terjadi setelah asam pirufat bergabung dengan CO enzim A. Proses tersebut menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Yang ketiga, tahap siklus Krebs. Terjadi di matriks mitokondria, berfungsi menghasilkan energi dan senyawa antara. Senyawa-senyawa antara tersebut berfungsi untuk sintesis senyawa lain. Hasil akhir siklus Krebs dari 2 asetil CoA adalah 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH2, dan 2 FADH2. Keempat, tahap sistem transportasi elektron. Terjadi di membran dalam mitokondria. Tahap ini mengoksidasi NADH2 dan FDH2 dari tahap sebelumnya. Elektron dan H+ dari senyawa-senyawa tersebut dialirkan melalui senyawa-senyawa penerima elektron seperti NAD, FAD, koenzim Q, dan sitokrom. Serta setiap pindahan elektron, energi yang terlepas digunakan untuk pembentukan ATP. Oksigen berfungsi sebagai penerima elektron terakhir. Selanjutnya, oksigen bergabung dengan H+ membentuk H2O. Terakhir, jumlah ATP yang dihasilkan. Glikolisis 2 ATP tambah siklus Krebs 2 ATP tambah transport elektron 34 ATP sama dengan 38 ATP. Dibutuhkan untuk memasuki mitokondria 2 ATP. Perpindahan 2 NADH hasil glikolisis memerlukan 2 ATP, maka 38 ATP kurang 2 ATP sama dengan 36 ATP untuk 1 mol glukosa. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Melani Blorong, NPM saya 1211 4201 2001 40. Prodi saya keperawatan, fakultas saya kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Dan saat siang ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Beberapa jalur metabolisme yang terlokasi pada daerah-daerah tertentu dalam sel, misalnya jalur membran terkait transport elektron digabungkan dalam sintesis ATA terjadi di dalam membran. Dalam jalur ini, bakteri terletak dalam membran plasma dan pada eukariota ditemukan dalam membran. Mitokondria, fosiotensi adalah contoh lain dari jalur membran terkait pada bakteri dan
eukariota. Sekian, terima kasih. Selamat siang, shalom. Perkenalkan, nama saya Miri Nelatuhiru, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi anabaena. Ya teman-teman, inilah gambar dari anabaena. Anabaena adalah genus Cyanobacteria berbentuk filamen yang hidup sebagai plankton. Klasifikasi anabaena yang pertama termasuk ganggang biru, yang kedua dapat menambat nitrogen dari udara, yang ketiga dapat bersimbiosis dengan tanaman paks haji cisas rumpi dalam akar-akarnya yang disebut akar-akar bunga karang, yang keempat mempunyai percabangan semu, yang kelima benang-benang koloninya melekat pada substrat, yang keenam perkembangbiakan dengan cara membelah diri, dan yang ketujuh sel-selnya merupakan koloni berbentuk benang atau diselubungi suatu membran. Shalom Ibu dan teman-teman, nama saya Merly Sanchez Sapulete, NPM 121142012001444, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Anabaena sphaerica. Anabaena sphaerica adalah genus Cyanobacteria berbentuk filamen yang hidup sebagai plankton. Anabaena dikenal berfungsi untuk kemampuan memfiksasi nitrogen dan Anabaena membentuk hubungan simbiosis dengan tanaman tertentu seperti Azula. Anabaena adalah salah satu dari 4 genera Cyanobacteria yang menghasilkan neurotokin yang berbahaya bagi satwa liar setempat, serta hewan ternak dan hewan peliharaan. Spesies Anabaena tertentu telah digunakan di sawah, terbukti sebagai pupuk alami yang efektif.